Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Gimana kabar keluarga dan orang-orang tersayang kalian? Semoga mereka juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Senang banget bisa berbagi waktu lagi sama kalian di channel ini, tempat kita belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lain. Yuk, langsung aja kita masuk ke topik hari ini. VOC sering disebut lebih besar dari gabungan perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google pada waktu bersamaan. Tingkat kekayaan atau keuntungan VOC, Verinic de Ostindise Company, bisa diperkirakan berdasarkan data historis dan analisis modern. VOC sering dianggap sebagai salah satu perusahaan terkaya sepanjang sejarah. Perkiraan tentang tingkat kekayaan dan keuntungannya. Modal awal dan kapitalisasi pasar. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan modal awal sebesar 6,5 juta gulden Belanda. Gulden adalah mata uang Belanda pada waktu itu. Ini setara dengan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat hingga 120 juta dolar Amerika Serikat dalam nilai uang modern, tergantung pada metode konversi dan inflasi. Kapitalisasi pasar. Saham VOC diperdagangkan di Bursa Saham Amsterdam, menjadikannya perusahaan publik pertama di dunia. Pada puncak kejayaannya, abad ke-17 kapitalisasi pasar VOC diperkirakan mencapai 78 juta gulden, atau sekitar 7,9 triliun dolar Amerika Serikat dalam nilai modern. Pendapatan tahunan. VOC menghasilkan pendapatan besar dari perdagangan global. Berikut adalah estimasi pendapatan tahunan VOC pada puncak kejayaannya. Pendapatan tahunan. Diperkirakan VOC menghasilkan antara 5 juta hingga 6 juta gulden per tahun dari perdagangan rempah-rempah, teh, kopi, dan produk lainnya. Dalam nilai modern, ini setara dengan 500 juta dolar Amerika Serikat hingga 600 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Laba bersih. Keuntungan tahunan VOC mencapai 20-40% dari pendapatan, memberikan laba bersih sekitar 1 juta hingga 2,5 juta gulden per tahun, sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat hingga 250 juta dolar Amerika Serikat modern. Kekayaan total. VOC memiliki kekayaan yang tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga aset fisik dan infrastruktur. Armada kapal. Pada puncaknya, VOC memiliki lebih dari 150 kapal dagang, fluid, 40 kapal perang, dan kapal-kapal kecil lainnya. Armada ini bernilai puluhan juta gulden. Infrastruktur, gudang, benteng, pelabuhan, dan kantor dagang VOC tersebar di Asia, Afrika, dan Eropa. Contohnya adalah Benteng Batavia, Pelabuhan Malaka, dan kantor di Nagasaki. Tanah dan wilayah koloni. VOC menguasai wilayah strategis, seperti Maluku, Batavia, Jakarta, dan sebagian besar jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Wilayah ini berkontribusi besar pada kekayaan VOC. Perbandingan dengan perusahaan modern. Jika dibandingkan dengan perusahaan modern, kekayaan VOC sangat besar. Perusahaan terbesar saat ini, Apple, salah satu perusahaan terbesar di dunia, memiliki kapitalisasi pasar sekitar 3 triliun dolar Amerika Serikat 2023. Kapitalisasi VOC pada puncaknya jauh melampaui angka ini, yaitu sekitar 7,9 triliun dolar Amerika Serikat. Relevansi kekayaan VOC. Keuntungan VOC selama abad ke-17 dan ke-18 setara dengan kemampuan ekonomi beberapa negara kecil modern. VOC sering disebut lebih besar dari gabungan perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google pada waktu bersamaan. Keuntungan berdasarkan komoditas. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan besar dari margin harga di Asia dan Eropa. Pala, harga beli di Maluku, 1 gulden per pon. Harga jual di Eropa, 200-300 gulden per pon. Keuntungan mencapai 200-300 kali lipat. Cengkih dan lada. Monopoli VOC membuat harga tetap tinggi di Eropa, sehingga keuntungan dari perdagangan ini mencapai puluhan juta gulden per tahun. Analisis modern. Beberapa ekonom dan sejarawan mencoba menghitung kekayaan VOC dalam konteks modern. Mereka memperkirakan bahwa VOC pada puncaknya adalah perusahaan multinasional dengan nilai yang tidak tertandingi bahkan oleh standar masa kini. VOC memiliki kapitalisasi pasar, 7-7,9 triliun dolar Amerika Serikat. Laba bersih tahunan, 100-250 juta dolar Amerika Serikat modern. Aset fisik dan wilayah, tidak ternilai,
karena melibatkan kontrol langsung atas jalur perdagangan strategis global. VOC adalah perusahaan terkaya di masanya, dengan kapitalisasi pasar modern setara dengan 7-8 triliun USD. Keuntungan tahunan mencapai ratusan juta USD dalam nilai modern, didukung oleh monopoli perdagangan rempah-rempah, logistik global, dan kontrol atas wilayah strategis. Namun, korupsi, utang besar, dan perubahan ekonomi global akhirnya menyebabkan kebangkrutannya. Bisnis VOC, skala bisnis, keuntungan, dan pemimpin. Bisnis VOC. VOC Verinik de Oostindische Company adalah perusahaan dagang Belanda yang menjalankan berbagai aktivitas bisnis, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Berikut adalah aspek utama bisnis VOC. Perdagangan rempah-rempah. Fokus utama VOC adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah, seperti pala, cengkih, lada, dan kayu manis. Rempah-rempah dari Nusantara dijual di Eropa dengan harga tinggi, menciptakan keuntungan besar. Produksi dan distribusi. VOC mengontrol wilayah penghasil rempah-rempah di Maluku, Banda, dan Ambon melalui sistem Verpli Teleferanti penyerahan wajib hasil bumi, dan kontingenten pajak dalam bentuk barang. Selain rempah-rempah, VOC juga memperdagangkan kain, sutra, teh, kopi, dan opium. Logistik dan infrastruktur. VOC membangun pelabuhan, gudang, kapal dagang fluid, dan jalur transportasi untuk mengangkut barang dari Asia ke Eropa. Pusat operasional VOC berada di Batavia, sekarang Jakarta, dengan cabang di berbagai kota Asia, seperti Malaka, Kolombo, Sri Lanka, dan Nagasaki, Jepang. Kegiatan moneter. VOC mencetak mata uang sendiri untuk digunakan di wilayah kekuasaannya. Perusahaan ini juga bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada penguasa lokal. Militer. Untuk melindungi kepentingan dagangnya, VOC memiliki pasukan militer sendiri. VOC sering melakukan operasi militer untuk menegakkan monopoli, seperti pembantaian di Banda tahun 1621. Skala bisnis VOC. VOC adalah salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengaruh pada zamannya, dengan skala bisnis global yang meliputi. Wilayah operasional. VOC beroperasi di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur. Wilayah utama meliputi Nusantara, Indonesia, India, Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, dan Afrika Selatan. VOC juga memiliki jaringan perdagangan yang menjangkau Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Armada kapal. VOC memiliki ratusan kapal dagang yang dirancang khusus untuk perjalanan jauh dan efisien. Armada ini menjadi tulang punggung logistik global VOC. Tenaga kerja. VOC mempekerjakan ribuan orang, termasuk pelaut, pedagang, tentara, dan pekerja lokal di koloni. Sebagian besar tenaga kerja lokal bekerja dalam kondisi eksploitasi. Modal. VOC adalah perusahaan pertama yang menjual saham kepada publik, menjadikannya perusahaan multinasional modern pertama. Saham VOC diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Keberhasilan VOC menginspirasi pembentukan perusahaan multinasional lainnya, seperti British East India Company. Keuntungan VOC. VOC dikenal sebagai perusahaan yang sangat menguntungkan pada puncak kejayaannya. Beberapa faktor yang berkontribusi pada keuntungan besar VOC adalah monopoli perdagangan. VOC memiliki hak eksklusif untuk berdagang di Asia dan memonopoli pasar rempah-rempah di Eropa. Monopoli ini memungkinkan VOC untuk mengontrol harga di pasar internasional. Efisiensi logistik. Dengan armada kapal modern dan jaringan pelabuhan, VOC meminimalkan biaya transportasi dan memastikan pasokan yang stabil. Eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya. VOC memaksakan sistem kerja paksa dan penyerahan hasil bumi dengan harga rendah kepada penduduk lokal, meningkatkan margin keuntungan. Skala ekonomi. Sebagai perusahaan dengan jaringan global, VOC mampu mengurangi biaya operasional melalui skala ekonomi. Keuntungan tahunan. Pada puncaknya, VOC menghasilkan keuntungan tahunan yang setara dengan miliaran dolar dalam nilai uang modern. Pemimpin-pemimpin VOC. VOC dipimpin oleh Dewan Direksi yang disebut Hiren 1717 Tuan. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh penting yang memimpin operasional VOC di Asia, khususnya di Nusantara. Jan Pieter Zoon-Koen, tahun 1587 sampai tahun 1629. Gubernur Jenderal VOC yang mendirikan Batavia pada 1619. Memimpin ekspansi militer VOC di Nusantara,
termasuk pembantaian di Banda untuk menguasai monopoli pala. Antonio van Diemen, tahun 1593 sampai tahun 1645. Gubernur Jenderal VOC yang memperluas wilayah kekuasaan VOC di Asia. Mengembangkan jaringan dagang hingga ke Australia dan Jepang. Cornelis de Houtman, tahun 1565 sampai tahun 1599. Penjelajah Belanda pertama yang memimpin ekspedisi ke Nusantara, membuka jalan bagi VOC. Herman Willem Daendels, tahun 1762 sampai tahun 1818. Meskipun lebih dikenal pada era setelah VOC bubar, Daendels adalah tokoh penting dalam mempersiapkan transisi VOC ke pemerintahan kolonial Belanda. Hierin 17. 17 Tuan adalah Dewan Pengelola VOC yang terdiri dari perwakilan kota-kota besar Belanda, seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Zeeland. Dewan ini merumuskan kebijakan strategis VOC secara global. VOC adalah perusahaan multinasional yang luar biasa besar pada zamannya, dengan monopoli perdagangan, jaringan global, dan kekuatan militer. Keuntungan besar VOC didapat melalui eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Asia, khususnya Indonesia. Namun, korupsi dan pengelolaan buruk akhirnya membawa VOC ke kehancuran, meninggalkan warisan besar dalam sejarah ekonomi dan kolonialisme. VOC Verinique de Ostindische Company adalah salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia, khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang VOC. Latar belakang pembentukan VOC. Konteks Eropa, pada akhir abad ke-16, Belanda sedang berjuang untuk merdeka dari Spanyol melalui Perang 80 tahun, tahun 1568 sampai tahun 1648. Di sisi lain, kebutuhan akan rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada mendorong bangsa Eropa untuk mencari sumber langsung di Asia. Kompetisi dagang, sebelum VOC dibentuk, banyak perusahaan dagang kecil Belanda yang bersaing satu sama lain. Persaingan ini melemahkan posisi Belanda dalam menghadapi kekuatan dagang Eropa lainnya, seperti Portugis dan Inggris. Pembentukan, untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1602, beberapa perusahaan dagang Belanda digabung menjadi satu badan bernama VOC melalui keputusan Staten-Generaal Parlemen Belanda. Struktur dan fungsi VOC. Badan Hukum, VOC diberikan status sebagai perusahaan dagang dengan hak istimewa, oktroi, yang membuatnya bertindak sebagai negara dalam hal tertentu, termasuk hak untuk memonopoli perdagangan di Asia, membentuk tentara sendiri, menyatakan perang atau berdamai, mendirikan koloni, mencetak uang. Dewan Pimpinan, pusat kendali VOC berada di Amsterdam dan dipimpin oleh Hierin 17 Tuan, Dewan Direksi yang mengatur kebijakan global perusahaan. Peran VOC di Indonesia. Motivasi awal, VOC pertama kali datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama pala, cengkih, dan lada, yang sangat berharga di pasar Eropa. Kota Batavia, pada 1619, VOC merebut Jayakarta dari Kerajaan Banten dan mendirikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat operasionalnya di Asia. Monopoli perdagangan, VOC memaksakan monopoli dagang dengan cara mengontrol daerah penghasil rempah-rempah, seperti Maluku, Banda, dan Ambon. Mereka sering menggunakan kekerasan untuk menegakkan monopoli ini. Politik adu domba, VOC menerapkan strategi divide et impera, pecah belah dan kuasai untuk mengendalikan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka mendukung satu pihak dalam konflik internal dengan imbalan konsesi dagang. Dampak VOC di Indonesia. Ekonomi. Penduduk lokal sering dirugikan oleh kebijakan monopoli VOC. Harga rempah-rempah ditekan serendah mungkin, sementara VOC menjualnya dengan harga tinggi di pasar internasional. Sistem kontingenten dan verplichte leveranti memaksa penduduk menyerahkan hasil bumi dengan harga murah. Sosial dan budaya. Kekerasan yang dilakukan VOC, seperti pembantaian Banda pada 1621 oleh Jan Pieter Zoenkowen, meninggalkan trauma sejarah. VOC memperkenalkan budaya administrasi modern dan sistem hukum Eropa di Nusantara. Politik, VOC melemahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal dan menjadi cikal bakal kolonialisme Belanda. Pesaing VOC. VOC menghadapi persaingan ketat dari berbagai entitas dagang dan negara lain yang memiliki ambisi besar di Asia. Berikut adalah beberapa pesaing utama VOC. East India Company (EIC), Inggris. Dibentuk pada 1600, 2 tahun sebelum VOC,
EIC merupakan perusahaan dagang Inggris yang beroperasi di wilayah yang sama dengan VOC, seperti India, Nusantara, dan Tiongkok. Persaingan di Nusantara, EIC beberapa kali berusaha menyaingi monopoli VOC di wilayah penghasil rempah-rempah. Pada awal abad ke-17, konflik bersenjata antara kedua perusahaan terjadi, seperti dalam Amboina Massacre 1623, di mana pejabat VOC mengeksekusi pedagang Inggris atas tuduhan spionase. Fokus India, meskipun VOC berhasil menguasai Nusantara, EIC lebih berhasil di India dan menjadi kekuatan utama di sana. Perusahaan dagang Portugis. Sebelum VOC terbentuk, Portugis adalah kekuatan utama dalam perdagangan rempah-rempah di Asia, dengan basis di Malaka dan Goa, India. VOC mengambil alih banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai Portugis, seperti Malaka 1641 dan sebagian Maluku. Namun, Portugis tetap menjadi pesaing dalam perdagangan lintas Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Perusahaan dagang Spanyol. Spanyol bersaing dengan VOC terutama di Filipina, tempat mereka mendirikan basis kuat di Manila. Spanyol juga mencoba mempengaruhi perdagangan rempah melalui jaringan dagangnya di Pasifik. Perusahaan dagang Prancis. Dibentuk pada abad ke-17, French East India Company mencoba bersaing dengan VOC di India, Tiongkok, dan wilayah Nusantara. Namun, pengaruh Prancis di kawasan ini terbatas dibanding Inggris dan Belanda. Pedagang Tiongkok dan India. Pedagang lokal di Asia, terutama Tiongkok dan India, menjadi pesaing signifikan bagi VOC dalam skala regional. Pedagang Tiongkok memainkan peran besar dalam perdagangan di Asia Tenggara, khususnya di Batavia, di mana mereka menjadi perantara penting dalam distribusi barang. Kerajaan-kerajaan lokal. Di Nusantara, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Banten, dan Makassar seringkali berusaha melawan monopoli VOC. Contohnya adalah Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669 dan konflik dengan Kerajaan Banten. Penyebab kebangkrutan VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, dan pada tahun 1799, perusahaan ini secara resmi dibubarkan. Berikut adalah alasan utama kehancuran VOC. Korupsi dan mismanajemen. Korupsi merajalela, banyak pejabat VOC yang memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil keuntungan pribadi dari perdagangan atau pajak. Mismanajemen, struktur organisasi VOC yang terlalu besar dan kompleks membuat pengawasan sulit dilakukan, terutama di wilayah yang jauh seperti Asia. Biaya operasional yang tinggi. VOC harus mempertahankan armada kapal yang besar dan pasukan militer untuk melindungi monopoli dan wilayah kekuasaannya. Biaya ini membengkak seiring waktu. Infrastruktur besar, seperti pelabuhan dan benteng, juga membutuhkan investasi terus-menerus. Perang dan konflik. VOC terlibat dalam berbagai perang, baik di Eropa maupun Asia, seperti konflik dengan Inggris dan kerajaan lokal di Nusantara. Biaya perang ini sangat memberatkan keuangan perusahaan. Perang Napoleon tahun 1792 sampai tahun 1815 di Eropa semakin memperburuk situasi VOC, karena Belanda menjadi bagian dari Prancis dan Inggris menyerang banyak wilayah VOC. Kehilangan monopoli. Persaingan dengan EIC dan perusahaan dagang lainnya mengurangi keuntungan VOC. Pasar rempah-rempah yang sebelumnya dimonopoli VOC menjadi lebih terbuka. Harga rempah-rempah di Eropa turun pada abad ke-18, mengurangi keuntungan VOC secara signifikan. Utang yang menumpuk. VOC meminjam banyak uang untuk mendanai operasi dan perangnya. Pada akhir abad ke-18, utang VOC mencapai jumlah yang tidak dapat dilunasi. Perubahan ekonomi global. Fokus perdagangan dunia mulai bergeser dari rempah-rempah ke komoditas lain, seperti kapas, gula, dan teh, yang lebih menguntungkan dan di luar kendali VOC. Revolusi industri di Eropa juga mengubah dinamika perdagangan global, dengan Inggris dan Prancis menjadi kekuatan dominan. Ketidakstabilan politik di Belanda. Perang 80 tahun, tahun 1568 sampai tahun 1648, dan konflik internal di Belanda membuat dukungan politik untuk VOC berkurang. Pada akhir abad ke-18, Belanda berada di bawah kendali Prancis, yang menyebabkan hilangnya kendali terhadap aset VOC. Akhir VOC. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Semua asetnya, termasuk wilayah kolonial di Nusantara, diambil alih oleh pemerintah.
Hal ini menandai awal kolonialisme langsung oleh Kerajaan Belanda di Indonesia, yang berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia pada 1945. Kejatuhan VOC. Krisis internal. Pada abad ke-18, VOC mengalami korupsi besar-besaran di tingkat manajemen. Biaya operasional yang tinggi, ketidakmampuan mengelola koloni, dan persaingan internasional melemahkan perusahaan. Faktor eksternal, persaingan dari Inggris EIC, dan perubahan geopolitik di Eropa, seperti Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, turut mempercepat kejatuhan VOC. Pembubaran, pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan. Aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda dan menjadi dasar penjajahan Belanda di Indonesia. Warisan VOC. Positif. VOC meninggalkan warisan dalam bidang administrasi, infrastruktur pelabuhan, jalan, dan sistem perdagangan. Pengaruhnya terlihat dalam nama-nama tempat, seperti Batavia, Jakarta. Negatif. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Awal kolonialisme yang berlangsung selama lebih dari 3 abad. VOC bukan hanya simbol dari awal kolonialisme di Indonesia, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana kekuatan ekonomi dan politik bisa digunakan untuk mendominasi suatu wilayah. Sejarahnya mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekonomi global, kekerasan, dan perubahan sosial. Proses peralihan kekuasaan dari VOC ke Kerajaan Belanda di Indonesia terjadi melalui beberapa tahap yang melibatkan faktor ekonomi, politik, dan geopolitik. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana VOC beralih menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Kebangkrutan VOC, 1799. VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi, utang besar, biaya operasional tinggi, serta persaingan dagang yang semakin ketat termasuk dengan East India Company. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan. Tindakan pasca pembubaran. Semua aset VOC, termasuk wilayah kolonial, pelabuhan, benteng, armada kapal, dan hak-hak istimewa, oktroi, diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Utang-utang VOC yang besar juga menjadi tanggungan negara. Kesimpulan, peralihan dari VOC ke Kerajaan Belanda terjadi melalui proses administrasi di mana aset-aset dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda setelah kebangkrutan VOC pada 1799. Dengan pengelolaan langsung oleh Kerajaan Belanda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada pengalaman pribadi yang ingin kalian ceritakan? Jangan lupa tulis di kolom komentar, ya. Oh iya, selalu jaga kesehatan, buat kalian dan keluarga tercinta. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, meskipun kecil, karena itu berarti besar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan bye. Video berikutnya,